Halo bro, balik lagi di channelnya Pul Spoiler konten film nih. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film India yang berjudul Ayodhya. Oke guys, daripada penasaran yuk Mimin ceritain. Let's go mamang. Film ini dimulai di sebuah pesisir pantai. Terlihat beberapa preman sudah terkapar dan dalam keadaan mengenaskan. Sementara itu, preman yang lain sedang mengubur hidup-hidup seorang yang sudah terluka. Orang itu adalah Inspektur Karnan. Scenes pun berpindah menceritakan Karnan sewaktu kecil. Suatu hari, Karnan kecil ditangkap karena kasus pencurian. Ia mengatakan kepada polisi kalau dia adalah salah satu anak buah dari Rajendra. Enggak berapa lama, Rajendra datang menemui polisi. Ia dipukuli di depan anak buahnya. Polisi mengambil uang yang ada di kantong celana Rajendra, lalu melepaskan mereka semua. Karena adalah seorang yatim piatu, dia tinggal di lingkungan orang yang miskin. Dia enggak sekolah karena mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak kejadian kemarin, ia sangat terobsesi menjadi polisi. Waktu pun berlalu. Karena kini tumbuh menjadi remaja. Ia masih ingin sekali jadi polisi. Hingga suatu hari ia curhat ke seorang temannya. Ia pengen banget jadi polisi tetapi dia tidak sekolah. Temannya mengasih tahu kalau ijazah dan semua dokumen bisa dibuat asal ada uang. Karena membeli jasa dan semua yang dibutuhkan agar ia menjadi polisi. Sampai akhirnya ia berhasil menjadi seorang inspektur polisi. Scene pun berpindah kembali. Sekelompok preman yang lagi asik joget ditangkap polisi karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka diseret dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ternyata mereka itu adalah saudara dari Kalirajan, seorang mafia kelas kakap yang hobinya ngebunuh siapa saja yang menghalangi bisnisnya. Kalirajan punya banyak relasi menteri dan pejabat. Setelah saudaranya ditangkap, dia menemui menteri dalam negeri yang lagi berenang. Dia pengen menteri itu ganti kepala polisi yang ada di Chennai, karena bisnisnya selalu diacak-acak. Kalirajan pengen pengganti kepala polisinya nanti orang yang bisa disuap dan gak banyak tingkah. Setelah beberapa hari, kepala polisi di Chennai dipindahkan. Karena ditugaskan ke Chennai menggantikan kepala polisi yang lama. Karena dikenal sebagai polisi yang hanya mementingkan uang. Di hari pertamanya masuk kantor, semua anak buahnya memberi hormat kecuali seorang polisi bernama Kader. Kader adalah polisi yang memiliki integritas dan prinsip yang kuat. Ia hanya akan memberi hormat kepada polisi yang jujur dan mengayomi masyarakat. Di balik jeruji nampak saudara Kalirajan yang ditangkap karena kasus penyelundupan narkoba. Karena membebaskan mereka semua tanpa alasan yang jelas. Dia juga sengaja membakar berkas penangkapan mereka di depan anak buahnya. Besok harinya, karena didampingi Kader mendatangi markas Kalirajan. Ia disambut baik dan diperlakukan istimewa. Dia juga diberikan fasilitas rumah mewah oleh Kalirajan dengan syarat karena tidak boleh mengganggu bisnisnya. Ia adalah Sindu. Ia adalah gadis cantik penyayang binatang. Setiap hari ia memberi makan burung liar yang ada di atas rumahnya. Karena yang lagi patroli melihat Sindu dari mobilnya yang membuatnya terpesona. Karena langsung turun dan masuk ke rumah Sindu, ia pun melancarkan aksinya biar bisa kenalan. Yenu? So approximately 600 to 700 rupees. Setelah patroli, Karnan balik ke kantor. Di sana ada seorang ibu-ibu yang laporin kalau putrinya hilang selama 2 hari. Karnan tidak terlalu memperdulikan laporan ibu itu karena nggak ada duitnya. Sementara itu Karnan memanggil pencuri terbaik di Chennai. Ia memerintahkannya mencuri anjing di rumah Sindu agar Karnan bisa sering ketemu sama Sindu. Rencana Karnan berjalan mulus. Besoknya, Sindu dan ibunya datang ke kantor polisi. Mereka melaporkan ada maling yang mencuri 52 anjingnya. Karena mengaku tahu di mana tempat anjing curian itu biasanya berada. Dia memerintahkan anak buahnya minta nomor telepon dan data diri Sindu. 4 jam setelah laporan anjing-anjing itu diantar ke rumah Sindu. Ia dan keluarganya sangat senang karena anjingnya sudah ketemu. Mereka sangat berterima kasih sama Karnan berkat ialah anjingnya bisa balik lagi.
Besok harinya, ibu-ibu yang kehilangan putrinya balik lagi ke kantor polisi. Dia menanyakan laporan putrinya yang hilang apakah sudah ditindaklanjuti. Mendengar itu, Karnan menghampiri ibu itu dan mengatakan kalau putrinya itu sudah kawin lari. Ia juga melarang ibu itu menyebarkan berita bahwa putrinya sudah hilang. Kalau nanti ada kabar, pihak kepolisian akan menghubunginya. Setelah hari Kalirajan menghubungi Karnan, ia mau ngebangun diskotik namun yang punya tanah tidak mau menjualnya. Ia sudah mengancam pemilik tanah tapi enggak berhasil. Kalirajan pengen Karnan bisa ngedapetin tanah itu. Sebagai imbalannya, Karnan akan memperoleh banyak uang. Tanpa membuang banyak waktu, Karnan langsung mendatangi tempat pemilik tanah. Dia menculik cucu pemilik tanah dan memaksanya agar mau menjual tanahnya. Jika tidak, nyawa cucunya terancam. Pemilik tanah hanya bisa pasrah. Dengan berat hati akhirnya ia menjual tanahnya demi keselamatan cucunya. Hubungan Karnan dan Sindu semakin dekat. Mereka jalan-jalan di pinggir pantai. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Sindu. Karnan beranjak dari tempat duduk dan memesan makanan. Namun begitu mau balik lagi, Sindu sudah tidak ada di meja. Ternyata gerombolan preman menculik Sindu. Melihat itu, Karnan langsung mengejarnya. Sindu nyaris dibunuh, tapi Karnan dengan cepat berhasil mengejar preman itu dan menyelamatkannya. Tidak berapa lama Kalirajan datang. Para preman itu adalah anak buah Kalirajan. Ternyata anak buah Kalirajan salah sasaran. Mereka mengira Sindu adalah gadis yang mereka cari karena sama-sama pakai baju putih. Kalirajan meminta maaf ke Karnan atas kejadian tersebut. Mereka pun pergi mencari gadis yang mereka cari. Takut terjadi apa-apa dengan Sindu, Karnan membawanya ke rumah sakit. Setelah selesai diobati, Sindu sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya. Kalau saja mereka tidak salah sasaran, mungkin gadis yang mereka cari sudah dibunuh. Sindu meminta Karnan menyelamatkan gadis itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Di tempat yang lain, anak buah Kalirajan berhasil menemukan gadis yang mereka cari dan hampir menangkapnya. Tapi tiba-tiba Karnan muncul dan menyelamatkannya. Karnan meminta gadis itu dilepaskan. Tetapi Kalirajan tidak mau dan ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh gadis itu dari Karnan. Criminal non police! ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. Anak buah Kalirajan berhasil dibikin tidak berkutik dan Karnan berhasil menyelamatkan gadis itu dan pergi meninggalkan Kalirajan. Kabar perselisihan Karnan dan Kalirajan sampai juga ke Menteri Dalam Negeri. Ia mendatangi markas Kalirajan bersama Karnan. Menteri mau mendamaikan mereka berdua agar tidak ada perselisihan. Besoknya Kalirajan mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan Karnan. Ia pengen Karnan menyerahkan gadis itu karena ia telah membawa bukti kejahatan saudaranya. Jika bukti itu sampai ke pengadilan, maka saudaranya akan masuk penjara. Karnan mencoba menangkap Kalirajan dengan mengatakan kalau dia akan mengambil bukti itu dan menyerahkan ke Kalirajan. Dengan syarat ia harus membebaskan gadis itu. Karnan dan Hader langsung pergi ke rumah gadis yang dicari Kalirajan. Gadis itu bernama Sandia. Sandia pun bercerita, ia bekerja di Amerika. Dia datang ke India ingin bertemu dengan ibu dan saudara perempuannya yang bernama Bapani. Suatu hari ia mendapat telepon dari Bapani. Dia ngasih tahu kalau dia disekap oleh saudara Kalirajan. Mereka juga memperkosa dan merekamnya. Bapani berhasil mengambil kamera dan menyembunyikannya di bawah kasur. Sandia langsung menuju ke tempat Bapani disekap. Ia berhasil mendapatkan kamera itu. Sejak itulah Kalirajan dan anak buahnya ingin membunuhnya. Demi keselamatan Sandia dan ibunya, Karnan memerintahkan mereka pergi ke Amerika dan menyerahkan kamera tersebut. Akhirnya Sandia pergi ke rumah ibunya bersama Karnan. Dan ternyata ibu Sandia adalah orang yang dicuekin sama Karnan ketika melaporkan kehilangan anaknya di kantor polisi. Sandia dan ibunya akhirnya pergi ke Amerika dan Karnan berhasil mendapatkan bukti kamera itu. Setelah mendapatkan kameranya, Karnan jadi galau. Ia memberikan kamera itu atau menjadikan bukti. Masih dalam keadaan galau, Karnan akhirnya balik ke kantor polisi sambil membawa kameranya. Anak buah Kalirajan mendatangi kantor polisi akan mengambil kamera itu. Karnan menghajar anak buah Kalirajan sampai babak belur.
Karnan kini berubah menjadi polisi yang lebih baik. Ia memburu saudara Kalirajan kemana-mana tapi tidak ketemu. Sementara itu, mayat Bapani ditemukan di sebuah danau dalam keadaan sudah membusuk. Kejadian itu mengundang perhatian media. Stasiun TV dan koran memberitakan kematian Bapani. Para aktivis perempuan berdemo menuntut ditangkapnya pelaku pemerkosaan yang membunuh Bapani. Setelah beberapa hari, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari seorang nelayan. Ada 4 orang yang akan kabur menumpang di kapalnya. Mendengar itu, Karnan dan anak buahnya langsung ke sana. Polisi mengapung kapal itu dan berhasil menangkap saudara Kalirajan. Di tempat yang lain, ibu Bapani masuk ke rumah sakit karena melihat berita mengenai anaknya di TV. Akhirnya persidangan saudara Kalirajan pun tiba. Hakim mempersilahkan jaksa untuk memutar video di kamera itu. Namun video tersebut ternyata kosong. Hakim akan membebaskan saudara Kalirajan jika tidak ada bukti lain yang diajukan. Karena tidak mau saudara Kalirajan bebas begitu saja, dia mengatakan kalau ia punya bukti lain dan meminta waktu 1 hari untuk membawa bukti itu. Akhirnya hakim menyetujuinya. Ternyata jaksa sudah bekerja sama dengan Kalirajan. Mereka menukar bukti kamera itu dengan kamera yang lain. Karena ternyata tidak punya bukti lain, ia bicara begitu untuk mengulur waktu agar saudara Kalirajan tidak dibebaskan pada hari itu. Ia masih memikirkan bukti yang harus dibawa ke pengadilan. Karena yang lagi stres akhirnya minum sampai enak di pinggir pantai. Tiba-tiba Kalirajan nelpon dia menanyakan bukti apa lagi yang ia punya. Karena yang lagi enak malah menantang Kalirajan dengan menyuruh anak buahnya datang ke pantai untuk menemuinya. Gak berapa lama satu kompi anak buah Kalirajan mendatangi Karnan. Mereka langsung ngajar Karnan tanpa banyak basa-basi. Karnan berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Kalirajan. Mereka mengubur Karnan hidup-hidup, tapi nasibnya masih beruntung, hujan turun dan ia bisa keluar menyelamatkan diri. Besok hari pun tiba, persidangan kasus Bapani dilanjutkan. Hakim meminta Karnan memberikan bukti yang ia janjikan. Karnan mengatakan kalau bukti itu adalah dirinya. Ia mengaku ikut juga dalam pemerkosaan dan pembunuhan Bapani. Ia menceritakan detail kejadian itu. Karnan akhirnya mengorbankan dirinya agar saudara Kalirajan tidak lolos dari jeratan hukum. Akhirnya hakim memutuskan hukuman mati untuk Karnan dan saudara Kalirajan. Persidangan pun selesai. Karnan berjalan keluar dari pengadilan. Sindu menangis sejadi-jadinya orang yang ia cintai akan dihukum mati. Sementara itu massa yang berdemo mencaci maki Karnan. Hari eksekusi pun tiba. Sebelum digantung, Karnan meminta permohonan terakhirnya. Ia ingin melihat saudara Kalirajan digantung terlebih dahulu. Dan film pun ditutup dengan adegan semua orang menangisi jenazah Karnan setelah hukuman mati. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. See you to the next video dan sampai jumpa.